Di dunia ini ada orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Ada pula yang nilai harga diri dari status sosial. Kalau juru masak asal kampung satu ini dihina hanya karena masakannya terlalu jujur. Padahal rasanya enak banget. Tapi kaum elit dan bangsawan malah ngerendahin dan memperlakukan dia dengan gak baik. Inilah kisah tentang seorang chef yang dibuang lalu perlahan mengubah sejarah dalam film Delicious. Chef endut berewokan satu ini namanya Pierre Manceron, diperanin sama Gregory Gadebois. Kita panggil aja Chef Pierre. Dia nih udah bertahun-tahun kerja jadi chef di dapur istana kerajaan Belgia. Jadi setiap raja dan keluarganya mau makan ataupun ada acara besar, Chef Pierre yang bakal memandu para kokinya buat masakin makanan yang enak. Hari ini Chef Pierre diperintah sama penjaga istana buat bikin pai udang karang. Karena Raja Belgia suka sama makanan itu. Jadi, Chef Pierre harus nurut sama apa yang diminta sang raja di meja makan. Pas makanan itu semua udah jadi, sebelum ditaruh di meja makan, diperhatiin banget tuh, udah enak atau belum kelihatannya. Baru deh bisa ditaruh di meja makan sang raja. Beberapa menit setelah makanan-makanan Chef Pierre itu disajikan dan dicicipin, sang raja dan pangeran langsung pengen kasih komentar dan pujian di depan Chef Pierre. Raja yang di tengah-tengah ini namanya Duke. Kita panggil aja King Duke. Mereka benar-benar suka sama kelezatan dan kenikmatan masakan Chef Pierre dan para kokinya. King Duke sampai kasih pujian panjang buat Chef Pierre ini. Tapi pujian itu nggak berlangsung lama, karena pas ngomongin soal makanan pai udang karang, mereka langsung mengkritik dan ngejelekin Chef Pierre. Bahkan sampai mempermalukan. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. Chef Pierre yang dikritik dan dipermalukan gitu cuma bisa diem aja. Dia nggak berani ngelawan dan membantah karena semua orang di hadapannya adalah orang-orang besar dari kerajaan. Mereka semua masih ngetawain Chef Pierre, sedangkan Chef Pierre cuma bisa diam membatu, nggak berkutik dan bergerak sedikit pun. Sampai akhirnya King Duke pecat Chef Pierre langsung di hadapan kerabat-kerabatnya itu. Chef Pierre bener-bener nggak dihargain sama sekali. Setelah dipecat dan diusir dari istana kerajaan Belgia, Chef Pierre dan anaknya langsung jalan kaki ke rumah kakek mereka. Karena Chef Pierre bener-bener gak punya tempat tinggal selain rumah kakeknya. Chef Pierre cuma bisa bengong ngelamun doang karena dia udah gak punya kerjaan apa-apa sekarang. Hidupnya langsung jatuh miskin karena pekerjaan dia satu-satunya cuma jadi chef buat King Duke. Ini anaknya Chef Pierre, namanya Benjamin. Tapi kita panggil aja Ben. Dia udah nggak punya ibu karena istrinya Chef Pierre meninggoy pas Ben masih kecil. Jadi Chef Pierre sama Ben cuma bisa ke tempat kakeknya doang. Anaknya Chef Pierre, si Ben, sebenarnya tuh juga punya bakat masak. Kayak hari ini nih, dia suka masakin makanan dari bahan seadanya buat tetangga terdekat. Kayak bener-bener emang suka aja masakin sesuatu buat orang lain gitu. Karena udah nggak punya kerjaan apa-apa, akhirnya Chef Pierre terpaksa sekarang jadi tukang kayu. Dia sehari-hari memahat dan ngehalusin kayu-kayu. Bener-bener jauh dari dunia permasakan. Tiba-tiba, hari itu Chef Pierre didatengin sama seorang cewek tua yang mau belajar masak sama dia. Tapi Chef Pierre cuma bisa bilang kalau dia sekarang udah nggak masak lagi. Dia ngerasa dirinya bukan chef lagi. Je commandais aux confitures chez le comte de Briançon. Je vais apprendre la vraie cuisine. Désolé, je suis plus cuisinier. Au revoir. Chef Pierre bener-bener udah sepasrah itu sama takdir hidup. Cewek tua ini namanya Louise, diperanin sama Isabelle Carey. Dia cewek kampung yang pengen belajar masak sama Chef Pierre karena percaya masakannya berkualitas. Malamnya, Ben sebagai anak nasehatin Chef Pierre supaya jangan gampang nyerah dan harus berjuang jadi chef lagi. Tapi Chef Pierre bilang kalau dia udah nggak percaya lagi sama mimpi dan cita-cita. Yang dia pengen cuma bertahan hidup sederhana aja. Si kakek juga udah nasehatin dan kasih saran buat lamar kerja jadi chef. Tapi Chef Pierre malah mengabaikan. Besok paginya, Chef Pierre ngeliat di jalanan masih deket tempat tinggalnya, masih ada si Louise. Cewek tua yang mau belajar masak sama Chef Pierre. Louise bener-bener ngebet banget mau belajar masak sampai ngebet tidur di jalanan.
Bahkan, Louis bilang kalau dia bakal bayar pakai uang receh sisa tabungannya demi belajar masak sama Chef Pierre. Tapi tetap aja, Chef Pierre nolak. Il y a là toutes mes économies, tout ce que je possède. C'est à vous si vous acceptez. Ça non. Pas Chef Pierre mau ninggalin, di saat itu juga Louis bilang kalau dia yakin pasti ada kesalahpahaman antara King Duke sama Chef Pierre di meja makan istana pada saat itu. Louis tahu tentang itu karena kejadiannya tersebar di media koran. Jadi banyak penduduk Belgia yang tahu kalau Chef Pierre dipecat sama King Duke. Sempet debat dikit karena Chef Pierre ngaku udah kehilangan selera buat masak. Tapi akhirnya karena Louis ngebet banget, ya udah deh Chef Pierre mau ngajarin masak seadanya aja. Dan akhirnya duit receh dari Louis itu dipakai sama Chef Pierre buat beli ayam dan beberapa bahan dasar pokok masakan. Chef Pierre bener-bener nggak ambil keuntungan, cuma pengen bermanfaat aja buat Louis. Dan sebagai bentuk kerja kerasnya, Louis juga dengan senang hati bikin jerami buat makanan ternak-ternaknya nanti kalau udah makin banyak. Sejak saat itu, Chef Pierre beneran bisa lihat kalau Louis pekerja keras. Beberapa bulan kemudian, akhirnya peternakan Chef Pierre udah makin banyak. Ayam-ayam udah ada beberapa. Bukan cuma itu, Chef Pierre juga rajin memburu kelinci buat dijadiin bahan masakan. Bener-bener chef sejati nih dia sebenarnya. Sampai-sampai Louis nyaranin Chef Pierre buat masak untuk orang besar lainnya di kota, biar jadi terkenal dan punya banyak duit. Pourrez-vous servir ça d'autres? Qu'on parle de votre cuisine et il viendra vous chercher. Faut donner envie pour séduire. Tapi Chef Pierre masih keras kepala dan bilang kalau dia nggak mau direndahin sama orang lain lagi karena masakannya. Tapi Louis masih tetap kekeh dan maksa banget kalau Chef Pierre nggak boleh terus-terusan nyerah dan di kampung doang. Dia ngerasa Chef Pierre menyanyiakan bakat dan kemampuan masaknya. Dan akhirnya Chef Pierre ngajak Louis ke suatu tempat berduaan doang. Kayaknya ada hal serius yang mau Chef Pierre ceritain ke Louis nih sampai melipir ke tempat sunyi berduaan. Ternyata di hamparan sawah dan kebun itu Chef Pierre cuma pengen nyuruh Louis buat cari bahan masakan yang bisa dimasak. Wah, ternyata mau mulai ngajarin Louis masak-masak nih dari nol. Abis itu, Chef Pierre juga nyuruh Louis masak makanan yang paling gampang dulu, telur dadar. Louis kelihatan deg-degan banget, gak tahu telur dadar bikinannya enak apa kagak. Pas dicobain sama Chef Pierre, dengan belak-belakan Chef Pierre bilang kalau telur dadar bikinan Louis itu kagak ada rasanya. Bener-bener hambar banget. Langsung melas deh tuh muka Louis. Malamnya, Chef Pierre langsung ngajarin Louis cara mengenal rasa. Jamur ya rasa jamur, kentang rasa kentang. Dia harus kenal dan deket sama rasa setiap bahan masakan. Dan saat itu, nggak butuh waktu lama buat Louis bisa kenal dan paham gimana aja rasanya bahan-bahan masakan yang dijejalin sama Chef Pierre. Percobaan rasa itu bikin mereka berdua jadi makin dekat. Beberapa hari setelah itu, Chef Pierre, Louis, dan Ben mulai bikin warung kecil-kecilan buat makan dan ngeteh atau ngopi. Di situ yang beli biasanya emang orang yang udah kenal doang, karena tempatnya terpencil di kampung juga kan. Tapi mereka lakuin itu sedikit demi sedikit sambil belajar. Dan hari demi hari, Louis makin semangat buat mengembangkan kemampuannya. Jerami yang dia pupuk sekarang udah makin banyak, sayuran juga makin tumbuh. Tapi hari itu juga, tiba-tiba tempat Chef Pierre kedatangan penjaga istana kerajaan Belgia. Si penjaga bilang kalau dia mau ketemu dan ngobrol sama Chef Pierre. Gak pakai banyak basa-basi, penjaga istana langsung bilang tujuan dia samperin Chef Pierre adalah buat kasih kesempatan kedua, karena King Duke juga mau kasih kesempatan kedua. King Duke dan kerabatnya bakal mampir ke tempat Chef Pierre dalam beberapa hari ke depan, dan Chef Pierre harus bikin menu kesukaan King Duke tanpa tambahan lain. Si penjaga istana benar-benar mendorong Chef Pierre buat semangat, karena pengganti Chef Pierre di istana gak ada yang bagus. Jadi lebih baik jangan disia-siakan kesempatan ini. Donnez satisfaction, et le duc vous reprendra à son service. Vous avez une nouvelle chance, Manceron. Ne vous avisez pas de la gâcher. Awalnya sempat meragukan, tapi akhirnya Chef Pierre mau mencoba karena dia juga butuh pekerjaan dan duit buat kehidupan yang lebih baik. Abis itu, Chef Pierre langsung ngomong ke Ben dan Louis kalau dia butuh bantuan buat bikin taman halaman tempat tinggalnya itu jadi sebuah restoran kecil-kecilan yang nyaman buat menyambut King Duke. Dia jadi semangat banget nih sekarang buat kasih yang terbaik.
Chef Pierre benar-benar gak sabar buat melihat nasib kesempatan keduanya nanti. Dia mau masak masakan yang enak sesuai permintaan King Duke dan orang-orang istana. Besoknya, Chef Pierre langsung pakai duit yang dikasih sama penjaga istana buat ngerenov tempatnya dan beli banyak bahan-bahan masakan dan makanan. Dia benar-benar semangat banget buat memulai ulang semuanya sesuai kemauan King Duke. Chef Pierre juga langsung coba masak beberapa menu makanan buat bisa dicicipin sama orang terdekat dulu. Hitung-hitung pemanasan sebelum menghadapi King Duke dan orang-orang istana kerajaan kan tuh. Malamnya, pas masakan Chef Pierre dicobain sama si kakek, Ben, dan Louis, mereka semua bilang enak banget. Mereka semua pada suka sama makanan yang dimasak oleh Chef Pierre. Jago kan sebenarnya Chef Pierre ini? Oh, que son excellence le duc de Chamfort prenne son temps. 8 jours, c'est trop peu. À ce régime-là, je veux bien l'attendre des années. Semua orang terdekat aja suka sama masakannya Chef Pierre. Tapi besoknya, Chef Pierre dapat surat dari King Duke lewat penjaga istana. Katanya, King Duke bakal ke tempat Chef Pierre besok. Lah, mereka shock dong. Kan King Duke bilang masih minggu depannya lagi. Tapi tiba-tiba dimajuin jadi besok. Tapi mau nggak mau, karena udah berproses, jadinya Chef Pierre sama Louis setuju-setuju aja buat terima King Duke besok hari. Chef Pierre langsung ngeburu-buruin Ben dan Louis supaya sama-sama gerak cepat buat bantu beli dan masak bahan makanan. Chef Pierre benar-benar nggak mau kehilangan kesempatan kedua ini. Dia harus manfaatin dan kasih perjuangan yang maksimal. Pas lagi diburu-buru itu, tiba-tiba ada aja nih masalah. Si kakek ketiban barang gede di jalanan. Dan gara-gara itu, si kakek jadi meninggoy. Ben sebagai cucu si kakek langsung sedih banget. Jadinya Chef Pierre, Ben, dan Louis juga harus nguburin kakek dulu tuh. Tapi habis ini, mereka harus langsung gerak cepet nyiapin semua makanan. Malamnya, pas lagi siapin masakan, Chef Pierre sempat cekcok sama anaknya sendiri, Ben. Karena dia malas disuruh-suruh buat bantuin nyiapin makanan. Ben ngerasa masih berduka karena si kakek baru meninggoy. Dan gara-gara cekcok itu, tiba-tiba emosinya sampai bikin tempat jerami dan beberapa daging kebakaran. Mereka berdua langsung pada panik dan gerasak-gerusuk buat madamin api yang udah terlanjur menjalar itu. Gara-gara emosi nih jadi parah gini akibatnya. Pas lagi padamin itu, Chef Pierre sempat kena api di tangannya. Dia ngerasa perih banget tuh. Untung langsung dibantuin sama Louis yang sedia bawa ember air. Jadinya Chef Pierre nggak sampai meninggoy. Tapi gara-gara itu, tangan Chef Pierre jadi luka parah. Duh, gimana ini? Dia aja belum selesaiin semua masakannya kan? Tapi tangannya udah luka parah tuh. Untungnya ada Louis yang selalu mau buat suprot dan bantuin Chef Pierre. Besok paginya, Louis beneran langsung jadi tangannya Chef Pierre. Dia ngebantu dan nurut banget sama apa yang diajarin dan diperintah Chef Pierre. Ini semua dia lakuin demi kebaikan bersama. Dan sebentar lagi, King Duke bersama para orang istana bakal datang dan mampir buat makan di tempat Chef Pierre itu. Mereka semua langsung pada siap-siap dan berdandan rapi untuk menyambut King Duke. Chef Pierre bener-bener gak sabar dan siap buat menyambut King Duke beserta orang istana. Begitupun Louis yang gak sabar menyajikan makanan buat King Duke. Tapi yang bikin shock, tiba-tiba kereta King Duke sama orang istana malah cuma numpang lewat sambil ketawa ketiwi. Mereka sama sekali gak mampir. Chef Pierre, Ben, sama Louis langsung pada bingung dong. Kok jadi begini? Ternyata mereka cuma dikerjain sama King Duke dan orang-orang istana. Parah banget kan? Setelah momen mengejutkan itu, Chef Pierre cuma bisa pasrah dan kesel di dalam hatinya sendiri. Dia juga nggak tahu mau ngapain lagi. Yang ada malah Louis yang marah-marah karena nggak terima mereka diperlakukan kayak begitu. Il ne peut pas avoir fait tout ça pour rien, c'est trop de temps, trop d'efforts. Chauffeur n'a pas le droit, il vous humilie. Il doit payer pour ce qu'il a fait, il ne peut pas rester un petit... Besoknya, Chef Pierre langsung jatuh sakit. Dia stres kebanyakan, mendem masalah dan beban emosinya sendirian. Dia nggak suka diperlakukan jelek sama King Duke, tapi dia cuma bisa stres sendirian sampai jatuh sakit. Untungnya masih ada Louis yang mau nemenin dan ngurus Chef Pierre selama dia jatuh sakit. Beberapa hari kemudian, pas udah sembuh dan bisa bangun dari kasur, Chef Pierre kaget ngeliat di tempat tinggalnya ada banyak perwira dan prajurit yang makan di tempatnya. Dia nggak tahu ada apa nih di rumahnya. Pas lihat keluar rumah, ternyata di halaman rumah udah kayak restoran kampung bentukannya. Ada banyak perwira dan prajurit yang makan lagi. Kok jadi begini ya? Ternyata ini semua ide Louis sama Ben yang pengen bikin tempat tinggal mereka, jadi ada restorannya juga di depan.
Dan gak butuh waktu lama, restoran itu langsung ramai pengunjung sama perwira dan prajurit yang lagi berjaga di hutan terdekat. Keren banget kan? Chef Pierre cuma bisa shock dan tertegun ngeliat itu semua. Pas lagi berduaan, Louis ngasih tahu ke Chef Pierre kalau hasil jualannya lumayan. 11 livres, 7 sous et 3 deniers. Il y a là un commerce et du profit à faire. Louis langsung kasih saran supaya Chef Pierre mau buka restoran ke depannya. Tapi Chef Pierre ragu, karena nggak banyak juga orang yang bakal lewat tempat tinggalnya itu. Bukan cuma Louis, anaknya Chef Pierre, si Ben, juga pengen restoran tetap dibuka setiap hari. Karena dia ngelihat potensinya besar banget. Pelanggan juga pada suka sama makanan yang diresepin oleh Chef Pierre. Louis sama Ben langsung berbondong-bondong semangatin dan mendorong Chef Pierre buat buka restoran setiap hari. Dan akhirnya Chef Pierre pun ikut semangat. Bahkan dia langsung mikirin dan bilang nanti mau bikin ruang makanan yang besar, meja dan kursi yang nyaman, selayaknya restoran bagus. Louis sama Ben juga jadi makin semangat dan seneng nih. Bahkan Ben sampai meluk Chef Pierre tuh saking seneng dan terharu. Beberapa hari kemudian, akhirnya restoran Chef Pierre kedatangan pelanggan pertamanya. Dia seorang kakek-kakek. Kelihatannya sih dari kalangan atas ya. Dia sempat ngeliat menu sebentar, terus langsung pesen makanan yang dipengen deh. Dan lama-kelamaan, restoran Chef Pierre banyak didatengin pelanggan dan bermunculan. Mereka jadi tahu deh kalau di pelosok kampung ada restoran milik Chef Pierre. Mereka bertiga nggak ada yang nyangka kalau restoran ini bisa seramai itu. Kayak nasib tiba-tiba berubah drastis gitu. Padahal, ini semua tadinya nggak mereka rencanain. Chef Pierre sebagai juru masak juga selalu semangat dan terharu masakannya banyak disukain sama banyak pelanggan. Dia ngerasa dirinya sebagai chef lagi nih jadinya. Beberapa hari kemudian, Chef Pierre sempat ngundang King Duke sama istrinya buat makan di restorannya. Dan King Duke beneran datang berdua sama istrinya ke restoran kampung Chef Pierre itu. Pas sudah sampai, Chef Pierre menyapa dan menyambut dengan hangat King Duke sama istrinya. Dia bener-bener pengen buktiin kalau restorannya punya makanan yang enak-enak. Chef Pierre sempat menjanjikan ruangan eksklusif buat King Duke dan istri, supaya mereka mau datang dan makan berduaan doang. Tapi tetap aja, King Duke gampang banget kalau soal nyuruh dan ngerendahin Chef Pierre. Tapi Chef Pierre udah nggak manut kayak dulu lagi. Bon, alors dépêchez-vous d'envoyer le premier service, sinon je vais manger ailleurs. Il n'y aura pas de service, monseigneur. Les plats seront servis un par un. Chef Pierre sama Louis mau menyajikan pai udang karang buat King Duke dan istri. Yang mana saat itu makanan tersebut jadi penyebab Chef Pierre dipecat. Dan gak pakai lama, Chef Pierre langsung kasih pai udang karang itu ke King Duke sama istrinya. Chef Pierre mau ngeledek King Duke kalau sebenarnya pai udang karang buatannya itu enak-enak aja kok. Gak lama setelah itu banyak orang-orang biasa yang datang ke restoran Chef Pierre. Dan saat itu juga King Duke sama istrinya shock. Kan Chef Pierre pengen bikin ruangannya eksklusif. Kok ada orang-orang biasa? Dan saat itu juga Chef Pierre langsung mengabaikan King Duke. Dia pengen King Duke gak merasa kayak raja. Dia pengen King Duke ngerasa sama kayak orang biasa lainnya. King Duke sempat ngomel dan marah-marah sama Chef Pierre. Tapi Chef Pierre udah gak takut lagi. Karena dia udah nganggep King Duke kayak orang biasa lainnya. J'enverrai la garde. Ils vous apprendront à rester à votre place. Ils fermeront votre coupe-gorge. Vous m'entendez, Manseron? Je vous ferai pendre, tous les deux. Abis itu, Chef Pierre langsung lari ke kereta kudanya karena dia males gabung makan sama orang-orang biasa dan diperlakukan kayak orang biasa. Dan ini artinya misi rahasia Chef Pierre dan Louis berhasil. Mereka nggak ngerasa direndahin lagi. Mereka ngerasa bangga sama diri mereka sendiri dan merasa restoran laris mereka bisa bikin hidup jadi lebih baik. Delicious bukan hanya film tentang makanan. Ini film tentang orang berbakat yang dihina karena nggak mau tunduk. Chef Pierre mengajarkan kita, gak semua perlawanan harus keras, gak semua keadilan lahir dari amarah. Kadang perubahan dimulai dari dapur kecil dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Karena ketika orang kecil berani berdiri setara, sejarah pun mulai berubah. Gimana nih pendapat kamu tentang film Delicious? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.